dalam mendukung pelaksanaan visi Indonesia Emas 2045, yaitu untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara Nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Kementerian PPN Bappenas menyusun rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025 hingga 2045. Pembangunan infrastruktur secara merata dan terintegrasi adalah salah satu upaya menyongsong Indonesia Emas 2045. Salah satu pembangunan infrastruktur yaitu pembangunan infrastruktur jembatan. Lokasi perencanaan jembatan berada di Desa Cipemuruyan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Jembatan Raden Sanggara dirancang dengan panjang 52 meter, lebar 11 meter, dan tinggi 10,4 meter. Jembatan Raden Sanggara dirancang melalui beberapa tahap preliminary design terhadap tipe rangka, tinggi jembatan, jumlah segmen, dan modifikasi bentuk. Dalam perencanaan jembatan Raden Sanggara digunakan standar acuan sebagai berikut. Berikut merupakan deformasi akibat gaya gempa yang terjadi pada jembatan. Inovasi yang digunakan pada jembatan Raden Sanggara yaitu penggunaan fly ash sebagai bahan substitusi semen pada beton, penggunaan asbeton sebagai material perkerasan jalan, penggunaan cat baja anti korosi untuk melindungi baja struktural, penggunaan solar panel sebagai energi alternatif untuk suplai listrik ke SHMS dan lampu, penggunaan SHMS guna menunjang monitoring perawatan dan pemeliharaan jembatan. Berikut merupakan penempatan SHMS yang digunakan beserta fungsi dan jumlah sensor. Sensor-sensor yang dipasang pada jembatan mempunyai batasan keamanan jembatan untuk dilewati atau disebut threshold. Threshold ini adalah nilai ambang batas yang diizinkan dalam pengukuran. Ketika bacaan sensor melampaui threshold, maka lampu peringatan yang berada di ujung jembatan akan menyala merah, yang artinya bahaya sehingga pengguna dilarang melintasi jembatan. Sedangkan, jika lampu menyala hijau, artinya kondisi sensor tidak ada yang melewati nilai threshold. Penerapan SHMS sebagai salah satu teknologi IoT untuk monitoring struktur jembatan dan pemeliharaan jarak jauh. Sensor pada SHMS meliputi sensor getaran, redaman struktur, pergerakan elemen jembatan, regangan dan tegangan, perletakan dan landasan jembatan, faktor pembesaran dinamis, riwayat perubahan suhu jembatan, frekuensi alami, kemiringan elemen struktur jembatan, dan perubahan inklinasi. Sensor tersebut akan diintegrasikan melalui data acquisition. Hal ini digunakan untuk mengkonsentrasikan data yang dikirim pada tiap sensor. Setelah data terkonsentrasi pada data acquisition, akan langsung terkirim ke pusat data melalui internet. Data yang dikirim akan terintegrasi di sebuah database server yang akan disimpan dan dapat dilakukan proses selanjutnya seperti visualisasi data pada web application dan Android application secara real-time. Metode konstruksi jembatan yang akan kami gunakan adalah metode konstruksi ramping atau lean construction. Metode konstruksi ramping ini merupakan penerapan dari lean production yang telah diterapkan pada industri manufaktur. Prinsip tersebut juga diterapkan dalam industri konstruksi dengan dua tujuan fundamental, yaitu meningkatkan value dan mengurangi limbah dengan basis manajemen.